Jadi ini kali pertama saya mendatangi sekolah dari sekian ratus sekolah yang sudah kami kunjungi yang mempunyai nama khusus atau program khusus tentang sekolah siaga kependudukan. Maka karena saya belum terlalu paham mengenai tentang sekolah siaga kependudukan ini, saya sempat bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah yang ternyata beliau ini sudah mendapatkan pendidikan secara khusus untuk bagaimana membentuk sekolah siaga kependudukan, dan sekaligus juga sudah bertanya kepada anak-anak kita yang masih kecil ini, kelas berapa? Kelas 8, yang tentu saja bukan sesuatu yang mudah bagi anak-anak untuk menerjemahkan apa itu sekolah siaga kependudukan. Tetapi dari Bapak Kepala Sekolah yang kemudian juga memberikan ceramah-ceramah kepada anak-anak, mungkin juga di setiap pelajaran, di setiap kelas diberikan pemahaman mengenai siaga sekolah siaga kependudukan. Lalu di sini ada pojok literasi yang juga berbicara mengenai kependudukan, masalah-masalah kependudukan yang ada, baik ini yang book tapi juga ada yang e-book dengan melalui melalui wifi, akses untuk bisa anak-anak mendapatkan informasi lebih banyak. Saya tidak tahu e-booknya sudah ada atau belum. Sudah ada beberapa e-book yang saya kira itu juga menjadi salah satu kekuatan dari SMP Negeri 1 Minggir ini untuk bisa terus menguatkan perannya di dalam sekolah siaga kependudukan. Suatu hal yang semestinya ini tidak hanya menjadi andalan di satu sekolah, tetapi alangkah baiknya ketika banyak sekolah bisa kita berikan pemahaman mengenai hal ini, supaya beberapa hal mengenai kendala bonus demografi, kemudian pernikahan dini, kemudian mengenai bekal hidup yang harus dimiliki sekolah, tidak hanya sekolah tapi sekolah untuk mempersiapkan masa depan dengan ditata secara lebih jelas, membuat catatan khusus. Misalnya setiap anak punya catatan khusus, aku ingin menikah umur sekian, sebelum menikah aku harus begini, sebelum begini maka aku harus sekolahnya di sini, aku harus punya bekal keterampilan, aku harus memiliki keterampilan yang memadai untuk bisa hidup mandiri, untuk mengatasi ketika lapangan pekerjaan tidak disediakan oleh pengusaha ataupun oleh pemerintah, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang menjadi visi pemerintah kita, Pak Presiden Jokowi, yang mengatakan bahwa pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia itu untuk menuju sumber daya manusia yang tangguh, pekerja keras, yang dinamis, menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang kemudian saya melihat bahwa di SMP Negeri 1 Minggir ini sudah mulai penguatan mengenai hal itu, sehingga ketika anak lulus SMP tidak semata-mata hanya sekedar mendapatkan ijazah, dan sekolah pun tidak hanya sekedar datang absen mendengarkan, tetapi mampu mengembangkan pemikirannya untuk bisa merencanakan masa depannya lebih baik, dan tentu itu harus berkelanjutan sampai kemudian SMA, SMK, sehingga sekolah siaga kependudukan program ini juga harus berkelanjutan, sehingga betul-betul anak-anak kita akan siap menghadapi era teknologi, era bonus demografi, yang kemudian menjadikan bonus demografi ketika kita siap itu akan menjadi sisi kelebihan atau kekuatan bagi republik ini, tidak justru menimbulkan masalah ketika jumlah penduduknya ini sangat banyak. Saya kira gitu. Sukses untuk anak-anak, selamat karena sekolahnya sudah, Pak Kepala Sekolahnya juga harus diacungi jempol ini karena menjadi sekolah siaga kependudukan. Matur. Kasnya gimana kalau dilupakan? Oh iya. Jadi saya berharap ini terus ada penguatan di SMP Negeri 1 Minggir, baik anak-anaknya, tidak boleh hanya 1-2 orang anak, tetapi prosentase anak yang memahami tentang sekolah siaga kependudukan ini harus betul-betul, ketika siapapun saya bertanya, ketika ada orang anak SMP Negeri 1 Minggir, apa itu kau tahu? Apakah itu siapa?
sekolah siaga kependudukan, ketika anak-anak kemudian bisa menjawab dengan baik dan bisa memberikan gambaran, maka saya kira sangat pantas bagi SMP Negeri 1 Minggir untuk kita dukung menjadi juara nanti di perlombaan nasional yang akan dilakukan.